FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the one and only best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan Kamis malam ini, kita dipertemukan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan seperti biasa, kajian bersama Siwo Agus Hidayat. Anda juga bisa berinteraksi dengan beliau di nomor telepon 3913554 ya. Dan juga melalui SMS di 0818801058. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siwo? Baik. Baik ya. Terus kalau begitu kita tinggal nunggu telepon kan? Biasanya sih gitu ya Siwo ya. Ya. Baik, silakan Anda bisa telepon langsung ke 391-3554 ya. Sampai jam 3 pagi Siwo ya. Ya. Biasa gitu ya. Baik, silakan langsung saja sudah dibuka interaksi telepon di 391-3554 sekarang juga ya. Silakan saja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pung? Desi di Depok. Dengan? Desi di Depok. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya baca dulu. Manakah yang Bisa lebih keras, Bung? Ya. Manakah yang lebih didahulukan? Iman dulukah atau ilmu dalam mengenal Allah? Ya. Ya itu aja. Manakah yang didahulukan? Iman dulukah dalam mengenal sifat Allah? Oke. Baik, Bung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu pertanyaan pertama. Ya Allah. Berarti ini saya ya Mas ya. Ya, langsung. Kepada seluruh light audience serta seluruh keluarga besar Light FM dan seluruh stafnya, kepada seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Rasulil Karim wa alihi at-tahirin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Semoga acara sharing kita ini bisa
bisa bermanfaat bagi kita. Dan sebagaimana biasa, saya hanyalah teman sharing Anda, bukan rujukan dan bukan narasumber. Yang bisa saya sampaikan baru sekedar apa yang mampu saat ini saya pahami, dan saya yakini kebenaran sementara ini. Saya juga masih dalam berproses, maka jangan dudukkan saya melampaui kapasitas sebagai teman sharing Anda. Bisa jadi apa yang saya akan sharingkan yang saya yakini benar, tapi bisa jadi ada hal-hal tertentu yang saya belum tahu kekurangannya, yang sangat bisa jadi para light audience sudah lebih memahami kebenarannya. Maka jangan tergesa-gesa diterima, dan juga mohon jangan tergesa-gesa ditolak. Menerima atau menolak merupakan sebuah keputusan yang pasti akan mempunyai akibat logis tertentunya. Semoga kita mampu menerima kebenaran dari manapun datangnya, kalau memang itu memenuhi syarat sebuah kebenaran. Dan semoga kita juga bisa memilah mana yang benar, dan mana yang hanya seperti benar. Maka kita kayaknya perlu lebih cermat, perlu lebih berhati-hati dalam menentukan mana yang harus saya ambil dan mana yang harus saya pending dan mana yang harus saya simpan. Light audience, sudah diawali tadi oleh Mas siapa tadi, lupa saya, mohon maaf ya, yang mengangkat permasalahan mana yang lebih didulukan antara iman dengan ilmu mengenal sifat-sifat Allah. Jadi ada dua hal yang didudukkan sebagai alternatif, yaitu alternatif pertama adalah masalah iman, kemudian alternatif yang kedua adalah masalah ilmu mengenal sifat-sifat Allah. Mana yang harus didulukan ya? Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya mundur sejenak untuk agar tidak terjadi persepsi yang berbeda. Kayaknya di sini ada satu istilah yang perlu sebelumnya dibedah, yaitu di sini ada istilah iman. Apakah iman itu? Nah, sebagaimana yang sering kita sharingkan sebelum ini, saya mempunyai sebuah pengertian, sebuah definisi yang hingga saat ini saya pakai, tapi sangat bisa untuk diperbaiki lagi dan direvisi, yaitu bahwa iman merupakan ikatan terhadap keyakinan. Jadi kita mempunyai sebuah keyakinan yang kemudian sudah mengikat itu di dalam diri kita. Jadi di sini ada dua hal, yaitu adanya keyakinan yang pertama, kemudian yang kedua adanya ikatan. Nah, saya memahami iman itu mempunyai pengertian yang seperti ini. Ya, saya yakin tidak setiap kita menggunakan definisi ini.
adalah suatu keyakinan yang diri kita itu sudah terikat dengan keyakinan itu. Kemudian kita masih tersisa lagi kalau ditanyakan apakah keyakinan itu. Kalau iman itu adalah ikatan keyakinan, jadi keyakinan yang sudah mengikat kedirian kita, mengikat hati kita, mengikat jiwa kita. Lalu apakah keyakinan itu? Saya sementara ini menggunakan pengertian bahwa keyakinan adalah satu tingkat kesimpulan yang di atas persangkaan. Keyakinan sepanjang yang saya pahami adalah satu bentuk mekanisme berpikir yang terbangun dari pertanyaan-pertanyaan yang dalam rangka mencari jawaban di sana membutuhkan data dan analisa. Manakala data itu memenuhi syarat-syarat tertentunya, kemudian dianalisa juga memenuhi syarat-syarat tertentunya, paling tidak sesuai pada ukuran masing-masing kadar setiap orang. Setelah kemudian dia melakukan mekanisme berpikir dengan data-data yang ada, kemudian dianalisa untuk mencari sebuah jawaban, untuk mencari sebuah kesimpulan. Manakala kesimpulan itu masih mengandung keraguan-keraguan tertentu, maka dia disebut kesimpulan sementara. Semakin ditambah datanya, semakin dipertajam analisanya, sampai pada satu titik final, maka itu bagi seseorang disebut sebagai sebuah keyakinan. Untuk memberikan satu gambaran yang lebih mudah-mudahan bisa lebih difahami, apa yang saya maksud adalah tingkat-tingkat penyimpulan kita itu ada kesimpulan yang sangat global yang kita belum mengerti bagaimana dan kenapanya, itu sering disebut dengan waham. Atau kita didoktrin, terus kita diinformasikan kesimpulan-kesimpulan tanpa dibahas kenapa dan bagaimananya, apakah argumentasinya, tapi kita selalu dikasih kesimpulan-kesimpulan, maka itu memproses seseorang membentuk sebuah dogma dari proses pendoktrinan. Nah, dogma seseorang yang sudah tahu kesimpulannya tapi tidak mengerti bagaimana argumentasinya. Pada saat seseorang mulai berpikir akan tumbuh keraguan-keraguan. Nah, pada skala dia meragukan kesimpulan yang sebelumnya sudah ada dari mekanisme berpikir, dia akan menumbuhkan keraguan-keraguan, maka itu disebut dengan syak. Syak, sebuah kesimpulan yang masih simpang siur, mungkin begini, mungkin begitu, kayaknya begini, tapi juga kayaknya begitu. Ada pada syak, syak ragu. Syak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ragu. Pada saat kemudian dilengkapi lagi data-datanya, kemudian diperbaiki lagi analisanya, dianalisa ulang kembali, sehingga menaikkan kadar kesimpulannya, sehingga menjadi dzon. Dzon itu disebut sebagai persangkaan. Jadi persangkaan itu nanti ada kan, kita tidak boleh loh menyangka baik ataupun menyangka buruk tanpa data-data tertentunya, karena persangkaan itu tingkat kesimpulannya harus
kesimpulan yang semestinya. Nah, jadi zon itu di atas nilai syak, di atas nilai keraguan. Ada kesimpulan yang meragukan, ada nilai kesimpulan yang sedang pada pada nilainya itu baru sampai pada taraf persangkaan. Bisa disebut kesimpulan sementara. Nah, pada saat data itu dilengkapi lagi, kemudian analisa diperbaiki lagi, direview lagi, ditinjau ulang kembali, dicek and recheck, sampai pada diri seseorang menyimpulkan dan tidak memungkinkan titik kesimpulan yang lain menggantikan kesimpulan itu, atau mungkin istilahnya disebut sebagai kesimpulan final, meskipun kesimpulan final itu berlaku pada kapasitas kemampuan masing-masing personal. Jadi bisa jadi sesuatu yang menurut saya ini kesimpulan final karena saya kurangnya data dan kurangnya cara saya menganalisa. Meskipun saya sudah berikhtiar, pendataannya semaksimal mungkin, analisanya semaksimal mungkin, tapi mungkin masih banyak wawasan-wawasan yang belum masuk kepada daerah pemikiran saya, sehingga disitulah mentok kesimpulan final saya. Meskipun ini merupakan kesimpulan final, tetapi kita harus selalu membuka ruang. Ini kesimpulan final sementara ini. Karena bisa jadi ada kesimpulan final yang lebih valid lagi, yang itu membutuhkan adanya wawasan analisa yang lebih tajam dan wawasan pendataan yang lebih lengkap. Nah, dari gambaran itu saya ingin mengungkapkan bahwa keyakinan dalam hal ini adalah daerah kemampuan rasional, daerah kemampuan berpikir. Pada saat kita sudah mempunyai satu kesimpulan final yang kita sebut dengan keyakinan, pada saat keyakinan kita yang rasional itu kemudian kita hayatkan ke dalam hati, kemudian kita hidupkan ke dalam diri. Mungkin itu melalui praktek-praktek kehidupan, mungkin itu melalui bentuk-bentuk amaliyah praktis, sehingga sedikit demi sedikit keyakinan itu tidak hanya tinggal di dalam kepala, tidak hanya tinggal di dalam rasional, tetapi bisa turun ke hati. Nah, itu yang sementara ini saya pahami sebagai sebuah keimanan. Nah, kalau kemudian kita tinjau pertanyaannya Mas siapa tadi, saya lupa ya. Saya tadi nyari pulpen nggak ketemu-temu. Nah, kalau ditinjau dengan perspektif yang demikian, maka untuk kita ini beriman kepada sesuatu itu memerlukan mekanisme yang sebelumnya harus kita lewati, yaitu kita meyakini, kemudian kita mengimani. Keimanan itu sudah menyentuh daerah spiritual, sementara keyakinan dia pada koridor dan zonanya adalah zona pemikiran dan zona rasional. Ya, kurang lebih seperti itu tentang pengertian saya tentang apakah iman itu. Kemudian beriman terhadap apakah? Di dalam pelajaran-pelajaran yang sempat saya pelajari, ada hal-hal yang perlu kita jadikan satu pusat keyakinan dan nanti akan menumbuhkan keimanan. Itu kalau saya pelajari, sepanjang saya mampu mempelajari dari pelajaran-pelajaran agama, maka yang paling mempengaruhi kehidupan manusia, yang paling mempengaruhi kebahagiaan manusia
adalah keyakinan terhadap sumber kebenaran, terhadap sumber kebahagiaan. Keyakinan bisa terhadap hal A, terhadap B, kepada orang, kepada hal-hal tertentu. Tetapi di dalam agama kita diajari bahwa ada keyakinan-keyakinan terhadap sesuatu tertentu yang itu sangat diperlukan agar kita akan mempunyai sebuah keyakinan yang bisa menuntun kehidupan kita ke arah yang kita yakini itu. Nanti mungkin akan berkait lagi dengan sebuah kaidah yang menyatakan bahwa seseorang, kemarin kayaknya kita ada ungkap tentang ini sedikit, yaitu bahwa ketaatan seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan seseorang itu. Semakin seseorang itu mempunyai keyakinan semakin tinggi terhadap sesuatu, maka dia akan semakin mendekat kepada apa yang diyakininya itu. Atau kalimat lain, maaf ini kalimat-kalimat teknis ya, ketaatan itu bergantung kepada mutu keyakinan seseorang. Dalam kita berteman, dalam kita berbisnis, di dalam kita bergaul, dalam kita bersosial, bermasyarakat, dalam kita berwarga bangsa, dalam kita beragama, itu semua dibutuhkan adanya keyakinan. Kita tidak akan mendekat kepada seseorang yang kita sudah tidak yakin kepada dia. Kita akan berpikir sekian kali untuk diajak berbisnis oleh seseorang yang kita tidak yakin dengan dia. Ya. Tetapi kepada orang yang kita yakin kepada seseorang, kita akan lebih mudah untuk mendekat kepadanya, kita akan lebih mudah untuk menerima informasi-informasi darinya, kita akan lebih mudah untuk mentaati apabila dia yang kita yakini itu mempunyai perintah terhadap kita. Nah, kalau kita membahas masalah iman, itu menurut kacamata pelajaran-pelajaran agama yang mampu saya serap, yang terpenting itu adalah iman kepada Tuhan. Ya, karena di sanalah letak seluruh kesempurnaan, di sanalah fokus seluruh tujuan. Pada seseorang yang dia sudah meyakini Tuhan, maka dia akan sangat mudah untuk mentaatkan dirinya kepada perintah Tuhan itu. Manakala seseorang sudah mempunyai keyakinan terhadap Tuhan, maka dirinya akan mudah dikendalikan oleh Tuhan. Tapi manakala seseorang masih ragu terhadap Tuhan, maka pada saat mendapatkan perintah dari Tuhan, dia pun juga masih harus berpikir ulang lagi. Pada saat keyakinan itu sudah penuh pada Tuhan, pada saat Tuhan memberikan perintah, maka dia hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, aku mendengar perintah itu, dan dia tanpa berpikir dia akan taati perintah itu. Jadi tidak punya reserva lagi ya. Itu sangat tergantung kepada seberapa kita punya keyakinan kepada Tuhan. Itu belum membahas tentang iman. Kalau dengan keyakinan saja diri kita sudah bisa tunduk kepada siapa yang kita yakini, diri kita sudah mampu kita dudukkan rendah di bawah siapa yang kita yakini. Kalau kita yakin kepada seseorang, itu pada dasarnya kita sudah mampu duduk rendah di bawah orang yang kita yakini itu. Maka ketaatan kepada perintah dari seseorang yang kita yakini itu menjadi sangat mudah. Sebaliknya, kalau perintah itu datang dari orang yang kita tidak yakin, amat sulit kita untuk taat. Kita misalkan perintah dari siapa? Perintah dari pemerintah misalnya. Pada saat warga bangsa ini yakin terhadap
keadilan, kebijakan, kejujuran dari sang pemerintah, maka rakyat itu akan mudah sekali untuk nurut sama pemerintah itu. Semakin rakyat yakin kepada pemerintah, semakin pemerintah bisa menjaga amanah yang sudah ada pada masyarakat rakyatnya, maka akan semakin mudah rakyat itu diatur, diperintah, dikelola, dimanage, dan seterusnya. Itu kalau subjek ya, kepada siapa kita yakin, itu kepada pemerintah. Tapi bayangkan kalau ada sebuah bangsa, komunitas rakyat yang kepada pemimpinnya sudah ragu. Oh, sulit sekali. Ada seorang bapak, anaknya sudah tidak bisa meyakini bahwa bapaknya itu orang bijak, bapaknya itu orang baik, bapaknya itu orang yang bertanggung jawab. Itu anaknya mau mentaati perintah bapaknya, dia harus berpikir dulu, bapak ini bener nggak nih ya? Ya, jadi sebelum taat dia sudah harus mengkritik perintah bapaknya, meskipun kritik itu ada di dalam benak pikirannya. Tapi kalau seseorang anak yang dia yakin benar bahwa bapaknya itu ilmunya jauh lebih dari saya, bahwa bapaknya itu pengalamannya jauh lebih dari saya, bapaknya itu diyakini oleh anak itu bahwa bapak itu memikirkan saya hanya untuk kebaikan saya, bahwa bapakku itu berpikir, berjuang hanya untuk kebaikan anaknya, dan anaknya yakin apapun yang diperintahkan oleh bapaknya itu demi kebaikannya dia. Kita dulu pernah mencontohkan, sampai suatu saat anak itu diperintah sama orang tuanya, dia tidak perlu berpikir karena dia sudah yakin dengan bapaknya, maka dia lakukan perintah bapaknya itu. Disuruh pergi ke sana, dia pergi ke sana. Disuruh duduk, dia duduk. Disuruh sekojam, dia sekojam. Suatu saat diperintah sama bapaknya, masuk sumur, dia masuk sumur. Sampai seperti itu. Jadi kedirian seseorang itu akan semakin luruh di depan sesuatu yang diyakininya. Itu keyakinan, belum menyentuh pada keimanan. Maka nanti akan bisa kita pertemukan dengan kaidah-kaidah yang lain bahwa orang beriman kepada Tuhan itu pasti dia orang baik, karena kediriannya sudah mampu ditundukkan, ditaruh sangat rendah di hadapan ketinggian Tuhan, di bawah hegemoni, di bawah dominasi Tuhan. Jadi kalau ada orang beriman tapi dia egois, itu kayaknya kontradiktif. Orang yang beriman dalam hal ini beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, maka otomatis egoismenya luntur sudah. Karena dalam dirinya selalu dikuasai oleh keimanannya terhadap Tuhan itu. Dulu saya memahami bahwa iman itu sama dengan percaya, bahwa iman sama dengan keyakinan. Tetapi sesuai proses-proses yang terjadi, kemudian terjadi revisi-revisi kepada ilmu-ilmu saya sebelumnya, kepada ilmu yang kemudian hingga titik saat ini yang saya yakini saya masih menggunakan itu, meskipun suatu saat kalau ada satu definisi yang lebih valid lagi yang bisa saya pahami, maka sangat tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang saya yakini, apakah iman dan apakah keyakinan itu masih sangat longgar, masih sangat mungkin untuk direvisi kembali. Ya, itu sedikit saya mundur sejenak agar kita tidak terjadi miskomunikasi tentang apakah yang saya maksudkan dengan iman. Ya. Kalau iman itu seperti itu, dan tadi kita kaitkan keimanan kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian kita kembalikan ke pertanyaan semula, mana yang harus lebih didulukan,
iman dulu atau ilmu mengenal sifat-sifat Allah? Nah, mudah-mudahan otomatis sudah terjawab ini. Bagaimana kita bisa yakin kepada Allah kalau kita tidak mengenal sifat-sifat Allah? Kalau kita tidak yakin, bisakah kita beriman kepada Allah? Kalau kita tinjau perspektifnya, sudut pandangnya, bahwa iman adalah ikatan keyakinan. Kalau dikaitkan dengan Tuhan, maka iman adalah ikatan keyakinan terhadap Tuhan. Nah, mana yang harus didulukan? Apakah iman dulu atau ilmu mengenal sifat-sifat Allah? Mana yang harus didulukan? Sepanjang yang saya tahu adalah iman itu butuh ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mencapai satu tahap keyakinan tertentu. Keyakinan yang kemudian kita perjuangkan untuk menyatu, mengikat dalam diri kita yang akan menumbuhkan sebuah iman. Maka iman merupakan satu capaian yang merupakan kelanjutan dari keyakinan. Untuk kita bisa yakin, kita butuh data-data, kita butuh analisa, agar sampai kepada satu titik kesimpulan final bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Pengadab. Kita sampai pada satu titik kesimpulan rasional bahwa Allah itu Maha Adil. Ya. Dulu pada saat saya diajukan ke sebuah pertanyaan, saya sulit untuk menjawab di mana ini ya. Cara saya melihat dengan pikiran saya, dengan rasional saya, dengan logika saya, atau dengan kedirian saya, bahwa Allah itu Maha Adil. Pada saat saya diajukan dua pertanyaan, kenapa ya, kok ada seseorang yang lahir sebagai bayi, jabang bayi, dia lahir cacat. Kemudian dia lahir dari seseorang yang sangat miskin. Sudah lahir dari keluarga miskin, dia lahir cacat, hidupnya di bawah jembatan, kemudian masih terkena gusuran sana, gusuran sini. Dia berusaha semaksimal mungkin, tapi tak pernah melampaui apa yang dibandingkan dengan satunya, yaitu ada lagi seorang jabang bayi yang lahir. Dia lahir di lingkungan istana, dia lahir di lingkungan yang belum dia lahir, dia sudah dihormati banyak orang. Belum jadi dia lahir, sudah ditunggu-tunggu kelahirannya oleh banyak orang. Dia lahir di keluarga yang berada dengan segala fasilitas-fasilitasnya. Begitu dia lahir, dia sudah dihormati orang. Coba kita bandingkan. Yang satu lahir di keluarga miskin, kumuh, cacat, dan dia banyak terkena musibah-musibah, masih terjadi penggusuran-penggusuran. Yang satu lagi, ada seorang bayi lahir, dia lahir sudah ditunggu oleh banyak orang, dia dihormati banyak orang, dia lahirnya di tempat yang katakan misalnya ya, untuk perbandingan, yang satu lahir di bawah jembatan, yang satu lahir di dalam istana. Sangat jauh berbedanya. Pada saat saya ditanya, di mana ini letak keadilan Tuhan, saya hanya bisa geleng kepala. Saya hanya bisa manggut-manggut tapi tidak berkata-kata. Ya. Saya punya sebuah argumentasi yang sangat global bahwa Tuhan itu Maha Adil. Karena Tuhan itu sempurna, jadi mustahil untuk tidak adil. Karena Tuhan Maha Pandai, maka mustahil Tuhan itu akan berbuat menyalahi ilmunya. Jadi menurut ukuran teoritis seperti itu tidak memungkinkan Tuhan untuk tidak adil. Tapi pada saat dimasukkan ke
kasus kayak gini, Mas, di mana ya nilai keadilan Tuhannya, di mana ini ya? Oh, ya kalau dapat soal seperti itu saya hanya bisa bilang, ya saya belum tahu deh gitu ya dulu. Tapi kayaknya sekarang ini sudah mulai akan terbuka hal-hal seperti itu. Saya mendapatkan satu ilmu baru sekarang ini yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa ada ilmu seperti ini. Tapi ilmu ini sangat mahal ini, saudara-saudara. Bagi yang berkenan untuk share dengan ilmu baru saya, kayaknya harus lewat HP FM itu, tidak bisa lewat sini karena sangat mahal ilmu itu. Saya kasih tahu judulnya, itu ilmu baru saya, namanya regulasi ruh. Ada sebuah pertanyaan begini, saya mohon maaf ya, agak diperpanjang dikit, nggak apa-apa, mungkin mumpung temanya ke situ. Ada begini, ada sebuah pertanyaan yang itu saya baca tapi seakan-akan dilontarkan ke saya. Kurang lebih bahasa bebas, bahasa sangat bebas, bahasa saya ini. Kurang lebih begini. Saya ditanya oleh seseorang. Seseorang itu menanyakan kepada saya, Gus, andekan ente itu jadi Tuhan, dan Tuhan itu punya makhluk-makhluk ciptaannya, dari makhluk yang mikro sampai makro, dari mikroba, dari virus-virus, dari makhluk ente itu. Kalau seandainya ente yang jadi Tuhan, ente sudah menciptakan ada batu, ada tanaman, ada hewan, ada ada jin, ada manusia, ada malaikat, ada iblis. Kalau ente yang jadi Tuhan, dan ente itu memberikan keadilan kepada seluruh makhluk ente itu, jadi bagaimana seluruh makhluk ente, dari mikroba sampai kepada planet-planet yang besar, dari makhluk-makhluk yang tak hidup dengan makhluk-makhluk hidup, ada makhluk-makhluk yang dimensi fisikal maupun dimensi non-fisikal, ada makhluk yang berjasad, ada makhluk-makhluk ruh. Ente punya sistem apa yang sistem itu membuat keadilan itu merata pada makhluk-makhluk ente. Jadi semua makhluk ente itu mempunyai satu sirkulasi keseimbangan keadilan yang sama. Ente punya konsep apa tentang itu? Saya dapat pertanyaan itu. Meskipun yang dapat pertanyaan bukan saya dalam dialog itu yang saya baca itu, tapi saya merasa pertanyaan itu ditujukan ke saya itu. Saya hanya bisa bingung. Ini pertanyaan nggak pernah saya sangka, ini pertanyaan nggak pernah saya impikan datangnya, tiba-tiba datang pada suatu media yang saya baca di situ. Nah, itulah yang kemudian saya sangat tertarik kepada ilmunya, yang di ujung-ujungnya saya dikasih judul ilmunya, namanya regulasi ruh. Ya Allah, ada ilmu kayak gitu ya. Nah, sedikit banyak dengan ilmu itu saya bisa mulai sedikit-sedikit mengkais-kais, kayaknya bisa deh menjawab di mana letak keadilan Tuhan pada dua kasus. Yang satu, bayi yang lahir di tempat di bawah jembatan yang kumuh, sementara satu lagi bayi dia lahir di dalam istana kerajaan, misalnya seperti itu. Nah, di mana tuh letak keadilannya? Dengan ilmu regulasi roh, saya lebih mudah mendekati di mana letak keadilan Tuhan pada kasus-kasus yang serumit itu. Ya, untuk sampai kepada keyakinan keadilan Tuhan, untuk kepada yang global tentu jauh lebih mudah dibandingkan sampai kepada pernik-pernik keadilan Tuhan pada kasus-kasus yang kecil, yang rumit, kasuistik, dan itu sangat unik. Nah, untuk bisa yakin bahwa Tuhan itu maha adil, itu butuh ilmu-ilmu, butuh data-data, butuh analisa-analisa, butuh perenungan-perenungan, butuh tafakur. Semakin
semakin kita yakin dengan keadilan Tuhan, semakin kita akan bisa luruh di bawah Tuhan. Sehingga apapun yang dari Tuhan, dia akan terima seluruhnya dengan rela, dengan ridho. Karena pasti ini adalah dalam skala keadilannya. Tapi manakala kita ragu dengan keadilan Tuhan, maka kita akan banyak protes kepada kejadian-kejadian. Wahai Tuhan, kenapa begini? Wahai Tuhan, kenapa begitu? Wahai Tuhan, kenapa saya sudah berusaha begini, tidak pernah bisa kaya? Sementara dia hanya hongkang saja, tapi dia bisa kaya. Dan seterusnya. Kenapa saya laki-laki dan ente perempuan? Kenapa saya di sini dan Anda di sana? Kenapa saya lahir sekarang, tidak lahir dulu? Dan seterusnya. Kaidah kita masukkan lagi. Ketaatan seseorang sangat dipengaruhi oleh seberapa mutu keyakinan orang itu. Nah, kalau itu sudah kita bisa ambil pemahamannya, kemudian kita naikkan sedikit. Kalau keyakinan saja sudah bisa membentuk karakter seseorang seperti itu, dia akan sangat bisa merendahkan dirinya di bawah sesuatu yang diyakini. Lalu power dari sebuah keimanan itu seperti apa? Kita bisa renungkan sendiri, ya. Tapi sebaiknya kita masuk lagi ke pertanyaannya, mana yang harus didulukan? Iman dulu atau ilmu tentang mengenal sifat-sifat Allah? Kalau kita ambil sudut pandang seperti tadi, maka iman itu merupakan satu fase lanjutan dari keyakinan seseorang. Seseorang akan bisa yakin kepada Tuhan pada saat dia punya data-data yang terkait dengan Tuhan, dan dia mau menganalisa, mau berpikir-pikir, mau merenung-renung, mau mentafakuri data-data alam cipta ini, sehingga menumbuhkan sebuah kesimpulan yang final tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu maha baik. Oh, Tuhan itu maha indah. Oh, Tuhan itu ternyata sumber kebahagiaan. Oh, Tuhan itu ternyata sumber kesuksesan, misalnya. Nah, itu butuh proses yang itu terkait dengan keilmuan dan terkait dengan bagaimana kita mengupayakan pikiran kita untuk meraih keyakinan-keyakinan itu. Jadi, bisakah seseorang beriman yang sebelumnya dia tidak meyakini tentang Tuhan? Bisakah datang keimanan itu manakala seseorang masih meragukan Tuhan? Nah, saya bermaksud bahwa mari kita tingkatkan ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Allah, kepada Tuhan, sampai kita mempunyai keyakinan tertentu yang final sesuai kadar kita masing-masing terhadap Tuhan, terhadap Allah. Mungkin dalam bentuknya global, syukur-syukur sampai kepada yang detail, sehingga kita semakin yakin, sehingga pada saat kita hidup dalam nuansa itu, kita praktekkan itu dalam kehidupan kita, maka akan membentuk ikatan yang ada pada diri kita, sehingga akan membentuk sebuah karakter dalam diri kita, yaitu karakter orang yang beriman. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Untuk menuju sebuah iman itu butuh proses-proses tertentunya. Mudah-mudahan sharing ini bisa menambah data, bisa menambah wawasan, bisa menambah perbandingan. Tetapi sekali lagi, saya hanya teman sharing Anda, bukan rujukan dan bukan narasumber. Makanya hati-hati, jangan
jangan tergesa-gesa diterima dan jangan tergesa-gesa ditolak. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ingin berproses menuju kedirian yang lebih baik, menuju kedirian yang didominasi oleh nilai-nilai ketuhanan, semoga bermanfaat dan semoga tidak puas. Saya kembali dulu kepada bos. Bos. Bos ya. Yo. Silakan 391-3554 line telepon kembali dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Wartu, Jati Bening. Pak siapa? Wartu, Pak Wartu, Jati Bening. Jati Bening. Silakan Pak Wartu. Halo Siwo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau minta tolong sharingkan apa sih kebenaran itu ya? Itu aja Pak. Yo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wartu, Jati Bening. Waduh, pertanyaannya yang gitu ini ya. Apakah kebenaran itu? Oh. Ini pertanyaan yang di luar persangkaan saya sama sekali. Sebelumnya saya mohon maaf kembali bahwa saya ini hanya sekedar teman sharing dan saya sangat dibatasi oleh banyak keterbatasan. Khususnya di dalam membahas apakah kebenaran itu, ya saya hanya bisa men-sharingkan dengan segala keterbatasannya. Yang pertama mungkin begini, samakah antara benar dengan betul? Biar tambah asik aja deh, kita coba dudukkan ada dua kata, yang satu benar, yang satu betul. Samakah itu maknanya antara benar dan betul? Saya punya pemahaman, jangan tergesa-gesa diterima, jangan tergesa-gesa ditolak. Pemahaman saya itu begini, bahwa benar adalah sesuatu yang sifatnya universal. Dimanapun dia, datang dari manapun dia mau dihujat, dia mau dikritik, dia mau dicela, dia mau diikuti atau tidak diikuti, dia berjumlah sedikit atau berjumlah banyak, kebenaran adalah kebenaran. Dia punya sifat yang universal. Sementara kalau betul, itu dia mempunyai kawasan yang lebih sempit. Dia bisa bersifat sesuatu yang apa ya, tidak bersifat universal. Bisa jadi hanya bersifat lokal, mungkin begitu ya. Kalau sedikit kita tambahi awalan dan akhiran, itu akan lebih mudah menampak perbedaannya. Kalau benar, kalau kita kasih awalan dan akhiran menjadi kebenaran, tetap nilai benar ada di situ, kebenaran. Kalau betul menjadi kebetulan, ya, maka betul sangat jauh berbeda dengan benar. Kebenaran itu sesuatu yang mengandung nilai-nilai ke esensi dan hakiki. Sementara kalau betul, itu bisa jadi kebetulan, jadi kebenaran yang parsial. Lalu apa sih kebenaran? Nah, saya memahami begini. Benar adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas. Nah, kita harus mendefinisikan lagi apa realitas. Apa ya kemudian ya? Apakah realitas itu? Realitas adalah sesuatu yang sebagaimana adanya. Wah, nanti kita bahas lagi. Sesuatu yang sebagaimana adanya itu bagaimana? Oh, gak apa-apa, kita berputar-putar, tambah bingung, ya, berasik-asik, berbingung ria. Jadi sepanjang yang saya ketahui, apakah benar? Benar adalah pemahaman kita. Jadi maaf, seandainya masing-masing orang bisa kebenarannya berbeda, karena kebenaran yang saya sharingkan ini masih dalam konsep pemahaman, ya, bukan kebenaran
kebenaran yang sifatnya kebenaran spiritual. Kalau kebenaran spiritual bagi orang yang sampai ke sana itu lebih tidak banyak perbedaannya. Ya, tapi kalau kebenaran dalam bentuk pemahaman, kebenaran yang rasional, kebenaran yang argumentatif, itu kita akan mendapati begitu banyak perbedaan pendapat. Semakin kita naik ke arah pencapaian spiritual, maka perbedaan-perbedaan itu semakin mengerucut. Semakin menuju kepada kesamaan. Semakin seseorang yang misalnya ada 100 orang, yang 100 orang itu menempuh jalan spiritual, maka akan semakin sama pendapatnya. Seandainya semua nabi-nabi itu dikumpulkan, maka pendapatnya akan satu dan tidak berbeda. Karena dia sudah sampai kepada kebenaran-kebenaran spiritual. Tapi kalau kita masih dalam dataran kebenaran rasional, kebenaran argumentatif, logis, maka pasti akan banyak perbedaan-perbedaan sesuai dengan kadar masing-masing menggunakan logika dan rasionalnya dalam menata argumentasinya. Jadi kalau kita mau berpikir logis, mau berpikir rasional, kita harus secara ilmiah kita mesti harus bisa menghargai kebenaran orang lain yang kesimpulan pemahamannya tidak sama dengan kebenaran yang ada pada saya. Kalau tidak begitu, tidak logis. Kalau tidak begitu, tidak rasional. Kalau kita memaksakan kebenaran saya kepada orang lain, justru itu tidak rasional, itu tidak logis, itu tidak ilmiah. Kalau kita mau berbicara di dataran ilmiah, maka kita pasti niscaya harus, kalau kita mau dikatakan ilmiah, kalau mau dikatakan logis, mau dikatakan orang yang rasional, maka kita mesti menghargai perbedaan pendapat. Tidak bisa tidak. Karena itu pasti terjadi. Niscaya itu terjadi. Kalau kita ingin tidak berbeda pendapat, yuk kita semua bareng-bareng meniti jalan spiritual ke arah Tuhan. Nah, nanti di dalam kebenaran spiritual di sana akan semakin terkikis perbedaan-perbedaan itu dan akan tercapai satu kesimpulan esensial yang pasti sana. Nah, kalau kita ingin menjadi kita sama pendapat, yuk kita main spiritual. Kalau kita masih main argumentatif, kita mau masih pakai main dalail, ya, mau main dalil, kita pakai tinjauan-tinjauan rasional, ya pasti berbeda pendapat. Itu pasti, tidak bisa tidak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kemudian akan melihat, kita mau bahas, yang dimaksudkan oleh Mas Wardun di Jati Bening, itu kebenaran rasional atau kebenaran spiritual. Kalau kebenaran rasional, mari kita menyatakan sesuatu itu benar bukan dalam bentuk klaim, tapi dalam bentuk argumentatif. Saya meyakini benar. Argumentasinya bagaimana? Ini. Bangunan berpikirnya bagaimana? Ini. Bangunan filosofisnya bagaimana? Ini. Maka kesimpulannya ini benar. Itu menurut saya. Menurut orang lain bisa beda lagi.